Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah melimpahkan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat melihat tayangan yang baik. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita scroll media sosial, terus kita melihat sebuah tayangan yang positif, tayangan nasihat-nasihat, kemudian kita mampu melihat itu, mendengar itu, maka itu juga sebuah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Yang kedua, yakni nikmat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi umat Rasulullah merupakan nikmat? Ketahuilah betapa banyak dalam kisah-kisah para salafus saleh, bahkan para anbiya yang mereka hidup sebelum Nabi Muhammad. Dalam kisahnya mereka ingin dibangkitkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk beribadah, bukan untuk berbuat baik, tapi mereka ingin dibangkitkan untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu cerita ini bukan tanpa alasan. Tentu kisah ini bukan dibuat-buat. Ya, makanya bagi kita yang beruntung menjadi seorang muslim, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, patut kita syukuri dengan baik. Kenapa kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, umat-umat terdahulu ketika dia ingin melakukan sebuah ibadah, itu caranya ribet. Udah caranya ribet, biasanya waktunya itu panjang. Untuk mendapatkan sebuah ganjaran, sebuah pahala, kalau umat-umat terdahulu itu berat banget. Tapi bandingkan dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senyum aja jadi pahala. Senyum jadi pahala, coba itu. Belum lagi sedekah. Sedekahnya umat Nabi Muhammad itu nggak dibatasin. Berapa aja semampunya. Coba, kalau umat-umat terdahulu harus sekian dinar, harus sekian ekor. Ada ininya, batasannya. Minimum, maksimum ada ukurannya. Tapi di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu banyak banget bentuknya, banyak banget variasinya, banyak macam-macamnya. Itu baru dari sedekah. Belum infak, belum ibadah-ibadah lain yang pahalanya itu luar biasa. Misalnya puasa salat sunnah qobliyah subuh. Itu dalam sebuah keterangan Rasulullah mengatakan pahalanya orang yang melakukan ibadah qobliyah subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, itu balasannya lebih baik dari dunia seisinya. Hadis yang model begini, kalau tidak dicerna dengan iman, dengan hati yang bersih, itu nggak ngaruh, nggak ngepek tuh. Masa iya gitu kan? Ilok. Nah itu, orang yang imannya terganggu atau yang hatinya itu tidak bersih, itu dia nggak akan terpengaruh dengan yang namanya hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan sebuah amal. Ya. Makanya dalam Islam itu ajarannya tidak semua logik, tidak semuanya masuk akal. Tapi ada
ibadah-ibadah, ajaran-ajaran Islam yang memang kita harus mengimani. Tidak bisa kita tanya pakai akal kita, tapi dengan iman. Dengan iman inilah kita kemudian menjadi tenang. Nah, kalau kita hanya pakai akal saja, akal ini terbatas. Akal ini memiliki batasan yang tidak panjang. Berbeda dengan iman. Kalau iman ini tidak terbatas, semaunya Allah. Kalau Allah menghendaki iman kita seluas samudra, maka itulah kapasitas iman kita. Makanya jangan heran ketika bicara iman, ada orang yang mantep kayak Abu Bakar, ada orang yang ragu-ragu kayak Musailama Al-Kadzab yang akhirnya mengaku sebagai nabi. Nah, coba itu. Artinya apa? Wajib bagi kita ya mengimani yang memang itu ranahnya iman, bukan ranahnya akal lagi ya. Itu ya. Nah, kembali lagi ke tema kita tentang syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah. Terus nikmatnya ditambah lagi, bersyukur ditambah lagi, bersyukur ditambah lagi. Tapi barang siapa yang kufur, yang mengingkari, yang tidak percaya, yang tidak menjalankan daripada syukur itu sendiri, Allah tidak bilang dia akan dicabut sih, tapi Allah langsung kasih kata-kata dengan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dari keterangan ini kita dapat mengetahui sebuah kalimat motivasi bagi kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Agar apa? Agar Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Ya. Nah, berbicara tentang syukur, tentu ini berkaitan dengan pengetahuan kita. Yang kedua berkaitan dengan iman kita. Ketika pengetahuan kita luas, ya, pengetahuan kita banyak, dan iman kita kuat, maka tingkat syukurnya pasti akan lebih tinggi lagi. Tapi ketika pengetahuannya sempit, imannya tipis, maka syukurnya pun akan terbatas. Nah, apa itu syukur? Syukur itu dapat disederhanakan dengan memanfaatkan sesuatu kepada yang Allah sukai. Apa saja? Iya, apa saja. Ketika itu digunakan untuk supaya Allah ridho, supaya Allah senang, supaya Allah suka, maka itulah syukur. Contoh, punya kendaraan. Bagaimana bentuk syukur kita atas kendaraan kita? Maka kita harus jadikan kendaraan ini sesuatu yang Allah ridho kepada kita. Kita pakai ke masjid, kita pakai menolong orang, kita pakai membantu orang. Kita pakai mobil ini, kendaraan ini untuk mendekat kepada Allah. Itu namanya syukur. Terus bagaimana bentuk syukur kepada harta? Maka kita harus bisa dengan harta ini mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Bagaimana caranya? Tentu di harta itu ada yang namanya zakat. Nah, zakat ini wajib diselesaikan dulu. Karena ini sifatnya wajib. Zakat mal namanya. Walaupun ada ketentuan-ketentuannya, nggak apa-apa, ikuti. Nah, setelah menunaikan zakat baru kita sempurnakan lagi dengan infak sodakohnya. Jadi dengan harta ini ketika kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, membuat Allah senang, membuat Allah bahagia, membuat Allah suka sama kita, maka itulah syukur dalam bentuk harta yang kita miliki. Terus bersyukur dengan keluarga.
Bagaimana bentuknya? Maka kita harus menjadikan keluarga kita keluarga yang memiliki visi sama-sama menggapai ridho Allah. Ini bersyukur nikmat atas keluarga. Bagaimana anak mendekat kepada Allah, bagaimana ayah mendekat kepada Allah, bagaimana ibu mendekat kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan syukur dalam bentuk keluarga kita. Nah, terus apa lagi? Jabatan. Berbicara tentang jabatan, maka bagaimana bersyukur terhadap jabatan? Kita harus mampu dan bisa. Dengan jabatan ini kita lebih dekat kepada Allah. Melakukan hal-hal yang diridhoi sama Allah. Ini namanya bersyukur atas jabatan kita. Jadi, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita yang kita ada saat ini dalam diri kita, untuk supaya dapat nilai syukur, maka gunakan itu semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah senang kepada kita, membuat Allah bahagia kepada kita, membuat Allah ridho kepada kita. Ketika itu dapat kita lakukan, maka itulah yang disebut dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur kepada manusia bagaimana? Ya, tentu ini ada aturannya, tidak berlebihan. Minimal kita ucapkan terima kasih, tapi juga bukan untuk berbalas budi. Karena hakikatnya manusia yang mampu berbuat baik adalah manusia yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.